ini. Kami mengucapkan terima kasih karena sahabat semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua tetap setia untuk tonton acara streaming kita Ngobrol Seru pada sore hari ini. Nah, apa kabarnya semuanya? Kita harap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat ya. Oke, sebelum memulai ngobrol seru kita pada sore hari ini, saya mengundang sahabat semua untuk bersatu di dalam doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang penuh cinta, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan untuk setiap kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan, untuk setiap kesempatan, untuk setiap penyertaan-Nya Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan memulai Tuhan sesi ngobrol seru kami Tuhan di IG streaming ini ya Bapak. Kiranya Tuhan tolong tutup bungkus setiap kami yang melayani-Mu. Tuhan juga tutup bungkus Tuhan saudara-saudari kami Tuhan yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan Tuhan juga nyata atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat acara ini Tuhan, orang yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Setiap mereka yang berbeban berat Tuhan boleh menerima jawaban yang tentunya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong urapi setiap kami Bapak, tolong pakai lidah bibir kami Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saya kebetulan hari ini nggak sendiri juga. Ditemenin oleh dua kakak rohani saya. Saya kenalin, yang pertama ada Kak Renta. Halo Kak Renta. Halo. Sehat Kak? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa sehat, cerah sekali Kak Renta hari ini ya. Nah, di samping kanan saya ada Kak Geri. Halo Kak Geri. Halo. Apa kabar Kak? Luar biasa pastinya. Oke, pastinya luar biasa. Sama dengan sahabat KM yang ada di rumah juga. Nah, tema kita kan pada hari ini bicara tentang kasih. Nah, judul kita Kak pada sore hari ini tuh bukan karena berkenan atau benar, melainkan karena kasih. Wah, luar biasa. Nah, saya mau langsung ke Kak Renta aja nih Kak. Boleh. Agak langsung ke Kak Renta aja. Bukan berkenan atau benar, melainkan kasih. Kalau dari judul ini kan Kak, bobot kasih itu besar sekali ya, besar gitu. Nah, kasih itu apa sih Kak menurut Kak Renta? Oke, kalau mau ditelusuri secara lebih luas, kasih itu besar sekali ya. Maksudnya, kalaupun kita ingin ambil, kita fokus pada judulnya saja. Bukan berkenan, melainkan kasih. Bukan benar, melainkan kasih. Jadi, kalau kita telusuri bahwa tidak ada orang, tidak ada hamba yang berkenan, tidak ada orang atau hamba yang benar, melainkan orang atau hamba yang dibenarkan dan diperkenankan. Itulah muncul karena kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi itulah kenapa judulnya bukan berkenan atau benar, melainkan kasih. Karena kita percaya, kita semua ada di sini termasuk saya juga. Karena lewat kata diperkenankan dan dibenarkan, orang yang tidak benar, orang yang tidak berkenan, diperkenankan dan dibenarkan itu karena Tuhan Yesus dan nyata yakni kasih. Itulah kasih menurut saya. Keren. Jadi bukan karena kita udah hidupnya suci, kudus, jadi kita dapat kasih, bukan ya. Jadi karena Tuhan sendiri yang udah perkenankan kita. Begitu ya kira-kira ya. Nah, kalau dari Kak Geri nih Kak, menurut Kak Geri kasih itu apa sih Kak? Kalau menurut saya ngambil contoh dari kata terima kasih. Pertama kita terima kasih dari Tuhan. Karena kasih yang luar biasa itu kasih yang sesungguhnya kasih dari Tuhan kalau kehidupan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita menerima talenta dari Tuhan, segala itu dari kasih Tuhan. Semata-mata bukan karena kuatan kita, tapi karena kasih Tuhan. Dan selanjutnya kita akan kasih, dan kasih ini kita bisa dengan kita terima kasih yang dari Tuhan dan kita kasih ke orang-orang yang mau kita kasih pada sesama kita terutama, seperti itu. Dan itu aja sih menurut saya. Oke, kalau dari versinya Kak Geri berarti kasih itu diambil dari kata terima kasih. Terima kasih. Oke, seru. Kita ngobrolnya seriusan ya, seriusan kali. Nah, terus nih Kak, tadi kan Kakak ada sebutkan bukan karena berkenan, bukan karena benar, tapi karena kasihnya Tuhan gitu kan. Nah, kalau misalnya nih Kak, saya ada paradigma seperti ini. Ya udah, toh Tuhan itu kasih. Saya buat dosa lagi aja gitu. Toh ngapain capek-capek untuk berbuat benar, untuk kejar perkenanan? Kan ujung-ujungnya kan Tuhan itu kasih. Nah, itu gimana tuh Kak menurut Kakak?
Oke, memang yang namanya di dunia ini kan banyak pertanyaan yang selalu muncul lewat kehidupan yang nyata ya. Kalau kita back to Bible lagi, kita buka di Alkitab, mungkin yang di rumah juga bisa kita buka sama-sama. Kita buka di Galatia 6, Galatia 6 di ayat yang ke-7. Saya mulai bacakan ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Di ayat yang di-8 pun disambung, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saya hanya bisa kasih pesan bahwa kehidupan ini hidup karena kasih karunia. Jadi kalau kita menimbulkan pertanyaan seperti itu kembali ke kita. Apa yang kita tabur baik, hasilnya pasti akan baik ke depannya. Apa yang kita tabur jahat, hasilnya di depan pasti yang jahat yang akan kita tuai. Itu keputusan dari kita, balik kembali kepada kita. Kita mau seperti apa yang akan kita tuai ke depannya. Kalau kita mau yang baik, maka kita harus menaburlah yang baik. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Kalau kita mau nanti akhir hidup kita sia-sia, maka boleh. Karena Tuhan memberikan hak bebas kepada kita semua. Itu sih dari saya. Setuju Kak, setuju. Jadi balik lagi ke hukum tabur tuainya ya Kak ya? Iya. Oke, kita semua dikasih free will, kehendak bebas, tapi ingat tabur tuai. Mantap, mantap, mantap. Oke, kalau dari Kak Geri nih, kan tadi juga berdasarkan tema kita bukan karena berkenan atau benar, melainkan kasih. Nah, kalau ada orang yang berpikir seperti itu terus dia mikir ya udah buat dosa lagi aja. Nah, menurut Kak Geri bagaimana sih Kak? Waduh, kalau menurut saya itu orang-orang yang sangat egois sih, karena ketika kita menerima kasih dari Tuhan, tapi kita malah egois gitu lah. Kita hanya mau terima aja, tapi tidak menginterpretasikannya ke orang-orang di sekitar kita. Itu sama aja egois seperti itu. Dan waktu kebetulan kemarin Pastor Ricky, Bapak Roni kita, beliau mengajarkan bahwa kasih pun harus seimbang dengan disiplin supaya ada kedewasaan. Karena kasih tanpa disiplin ujung-ujungnya liar dan ketidaktaatan, seperti itu menurut saya. Oh, benar-benar. Jadi info nih buat teman-teman KMN, nah kita kemarin ada pemuritan dengan Pesta Ricky Simon, dan kebetulan juga pas banget nih beliau ada bahas tentang kasih juga ya Kak ya. Nah, jadi kalau kasih tanpa disiplin hasilnya liar dan ketidaktaatan. Jadi balik ke dosa lagi, gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih untuk Kak Renta dan Kak Geri. Sama-sama. Nah, ini makin seru nih pertanyaannya. Kalau menurut saya nih Kak, semua orang pasti punya pengalaman nih. Dari siapa ya? Dari Kak Geri dulu deh. Dari Kak Geri dulu. Kak Geri punya nggak sih pengalaman yang kayaknya, oh ini benar nih kasih karunia Tuhan yang bikin kakak tuh kayak amazed banget. Ini pasti Tuhan gitu. Kayak ngalamin kasih karunia Tuhan itu pasti banyak. Nah, tolong Kak ceritain pengalaman. Sebenarnya pengalaman kasih Tuhan yang saya dapat dalam seumur hidup saya banyak sekali ya, tapi yang terutama yang benar-benar saya rasakan tuh amazing banget dalam kehidupan saya itu pas ketika di zaman SMA kelas 3 itu pas buat ujian, kebetulan mama saya panggil Tuhan, dan itu satu posisi saya merasa down karena merasa kehilangan banget dengan kehilangan mama saya. Di satu sisi lagi saya coba untuk berdoa, Tuhan apa yang kau ingin dari kehidupan saya Tuhan, saya harus ujian dan juga saya merasa gimana Tuhan untuk kondisi saya seperti ini, dan saya terus berdoa Tuhan minta pengertian bahwa dan saya berpikir bahwa ketika mama saya meninggal itu ada kondisi mana memang Tuhan benar-benar sangat kasih dari mama saya, karena lebih dulu dipanggil gitu kan, berarti mama saya bertenang di sana, jadi nggak usah dikirim seperti itu, karena yang sejujurnya ya yang menjadi harus fight itu ya kita yang masih di bumi ini kan. Nah itulah, terus akhirnya saya bisa puji Tuhan bisa lulus SMA dan juga bisa masuk kuliah, dan kita nggak cuma sampai di situ aja, ada lagi. Dan waktu kuliah semester 4 puji Tuhan pas saya dipanggil juga. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur. Ya karena kan ini kan semua kehendak Tuhan. Amin. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan apa yang kamu mau dalam kehidupan saya dengan kondisi seperti ini. Ketika saya semester 4 itu saya benar down, saya nggak tahu harus Tuhan harus apa saya yang lakukan, apa yang harus saya lakukan di kehidupan saya. Dan saya coba terus untuk berdoa, Bapak, terus apa yang kau mau dari kehidupan saya. Dan puji Tuhannya mungkin bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya terus berserah pada Tuhan, saya bisa lulus, saya juga bisa kerja, itu semua karena karunia dan kasih Tuhan dari kehidupan saya. Jadi
saya mengajak teman-teman nih, kalau memang ada yang merasakan kehilangan atau apapun itu, coba kalian dekatkan diri pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu pasti ada rasa sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kalian ketika kalian berdoa, ketika kalian betul-betul untuk segala sesuatunya. Seperti itu sih. Oke, luar biasa. Gak cukup satu, kita butuh yang lainnya juga dari Kak Renta nih. Kak Renta pasti banyak nih. Coba dong Kak, ceritakan satu pengalaman yang benar-benar merasakan bahwa oh ini karena kasih karunia Tuhan yang bikin Kak Renta tuh kayak sendiri, terima kasih gitu, kayak keren gitu. Silakan Kak. Kalau mau disampaikan mengenai kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya secara pribadi itu banyak sekali ya. Cuman nggak mungkin kita ungkapkan semua satu persatu. Cuman yang satu yang paling menjadi rema dalam hidup saya hanya bisa kasih satu hal, bahwa saya kan memang background dari anak yang udah ditinggal papa dari kecil ya. Dan kita pun semua tahu kalau background seorang orang dari Sumatera Utara atau Korea Utara gitu lengkapnya ya, itu agak dipandang sebelah mata kalau pemimpinnya, kalau seorang papahnya itu sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak dianggap lah istilahnya seperti itu. Nah dari kecil itu saya sudah ditinggal sehingga saya hidup single parents kan, dan saya bersama dengan adik saya ada 2, jadi 3 bersaudara kita. Dan jujur keadaan saya saat ini itu memang benar-benar karena kasih karunia Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saya. Saya background anak yang istilahnya dari sekolah itu memang tidak bisa menghafal ABC hingga Z, dan selalu disetrap hingga saya kelas 5 SD. Mungkin ada teman-teman saya alumni, halo saya Reta, yang sering disetrap di depan kelas hanya tidak bisa menghafal A hingga Z, dan itu sungguh sangat membuat saya sering mendapat bulian dari teman, sehingga kepribadian saya pun jadi minder gitu. Jadi mau berbuat sesuatu apapun jadi ada rasa takut, ada rasa minder yang terus memimpin kehidupan saya. Cuma satu hal yang saya lihat lewat kehidupan saya, lewat kehidupan keluarga saya yang luar biasa, keadaan saya sampai detik hari ini itu karena kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan yang sungguh luar biasa. Lewat kelemahan saya yang begitu banyak, lewat kekurangan saya yang begitu banyak, namun Tuhan masih mempercayakan saya untuk menjadi teladan, untuk menjadi mentor, untuk menjadi figur, atau bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah yang besar dan anugerah yang begitu berharga. Dengan ketidakbisaan saya, tapi ternyata Tuhan percayakan. Dalam arti kalimat yang sering menjadi rema buat kehidupan saya, Renta tidak harus menjadi yang terbaik, Renta tidak harus melakukan yang terbaik. Tuhan adalah kasih. Tuhan tetap mengasihi saya. Itu sih. Saya jadi ikut ini juga, Ikut melayang. ikut terbawa miss-nya gitu kan. Nah, jadi tiap orang punya pengalaman masing-masing yang intinya ternyata Tuhan gak tinggalin gitu ya, kayak ternyata Tuhan ubahkan gitu. Luar biasa. Kalau mungkin sahabat-sahabat KMN mau ceritakan tentang pengalamannya tentang kasih, boleh komen di IG kita, di IG live kita sore hari ini. Atau mungkin ada yang mau bertanya, nah boleh juga kirim-kirim DM, nanti akan saya bacakan dan saya sampaikan ke kedua narasumber kita. Jadi boleh tanya sebanyak-banyaknya aja ya. Tanya sebanyak-banyaknya, nanti kita akan bacakan secara live. Oke. Kalau berdasarkan pengalamannya Kak Geri, Kak Renta, itu kan Tuhan luar biasa banget ya, luar biasa banget kasihnya. Nah, kalau dari Kak Renta nih, kasih yang sempurna tuh Kak, kasih yang sempurna itu seperti apa sih Kak? Gitu, silakan Kak. Oke, kalau mau dilihat dan dipertanyakan perihal kasih yang sempurna, dan yang kita tahu, kalau kita melihat di Alkitab, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, berharap pada manusia, itu ujungnya itu pasti akan mengecewakan. Bahkan mungkin salah satu yang menjadi figur, yang menjadi teladan dalam hidup kita, beliau pun juga tidak pernah lepas dari kelemahan. Jadi istilahnya kita harus tetap fokus pada Tuhan Yesus. Kita melayani, kita mengasihi, kita berbuat baik, kita hidup. Kita harus fokusnya pada Tuhan. Karena kita tahu kehidupan manusia yang tidak sempurna, lewat kehadiran Tuhan
yang hadir, contohnya seperti saya kan banyak kelemahan yang tadi saya sebuah kesaksian, yang tidak bisa menghafalkan alfabet hingga Z saja lewat kelemahan saya, namun Tuhan hadir, Tuhan Yesus yang begitu sempurna bisa menyempurnakan dan memakai hidup saya. Itu kasih yang sempurna yang saya hanya bisa dapat, yang saya hanya bisa peroleh daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna. Oke, benar ya. A true love is come from God ya. Jadi benar-benar kasih yang sempurna itu ya hanya satu titik ya, memang Tuhan aja. Kalau dari menurut Kak Geri nih Kak, kasih yang sempurna itu seperti apa Kak? Hampir sama sih, kasih sempurna itu memang dari Tuhan, dari Tuhan Yesus paling utama, dan kita sebagai anak-anaknya ya bisa belajar kasih itu. Dan coba kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di sini ada ciri-ciri tentang kasih. Kasih itu sabar, saya sebutkan ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, sini dalam kitab memberikan kita sebuah ciri-ciri tentang kasih. Nah, ketika kita menerima kasih dari Tuhan, dan kita bisa belajar tentang kasih dalam Alkitab ini, dalam ayat ini sih, seperti itu. Oke. Jadi memang kasih yang sempurna itu dari Tuhan, tapi kita sebagai anaknya bisa belajar. Oke. Oke, terima kasih untuk Kak Renta dan Kak Geri. Coba kita cek ya, mungkin ada pertanyaan nih dari sahabat KMN. Wow, luar biasa. Oke. Dari @ted.1218. Sebelumnya saya ucapkan shalom, @ted.1218. Shalom. Ya, pertanyaannya nih, kalau Kak Geri jatuh dalam dosa, ini kan akan mengecewakan Kak Renta. Misalnya nih Kak Geri dan Kak Renta nih kakak adik gitu ya. Misalnya Kak Geri jatuh dalam dosa, otomatis Kak Renta akan kecewa. Nah, Kak Renta melakukan apa? Secara jujur saya pernah mengalami kisah nyata secara langsung. Karena kan saya dulu melayani itu bersama dengan adik saya, Julianto namanya. Kita sama-sama pelayanan itu dari sekolah gitu kan. Kita selalu sama-sama hingga mati selam, dimuridkan gitu. Jadi pada saat saya melihat kehidupan dia terjerumus dalam suatu zona yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jujur secara manusia hati saya sedih gitu. Sedih dalam arti bukan berarti saya kecewa ya, dalam tanda kutip ya. Maksudnya saya cuma berusaha belajar, berusaha berpikiran positif gitu. Ya saya hanya bisa menyerahkan pada Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong pulihkan adik saya, tolong kembalikan dia ke jalurnya Tuhan. Kalaupun kami tidak sama-sama lagi melayani, saya cuma berharap dan minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan tetapkan terus langkah hidupnya untuk tetap terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu aja sih. Ternyata ini @ted.1218 pertanyaan tepat sasaran ya Kak. Iya. Pernah alamin. Saya jujur aja intinya saya hanya berdoakan atau mendoakan adik saya. Mendoakan adik saya. Itu yang saya lakukan. Karena urusan adik saya berubah atau tidak itu urusannya Tuhan. Tapi saya percaya 100% sama Tuhan. Oke. Nah, kalau pertanyaan dibalik nih, Kak, misalnya nih, Kak Geri sebagai adik, Kak Renta sebagai kakak. Nah, kakaknya nih jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi kalau saya, pertama saya akan menegur kesalahannya apa. Tapi kalau kakak saya itu tidak mau mendengar teguran saya akan tegur. Seperti sama kayak Kak Renta, semuanya itu kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau orang itu kepala batu lah ibaratnya ya dengan kita, tapi kita bisa dengan kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong ubah perilaku kakak saya seperti itu. Semuanya dalam tangan Tuhan pasti akan berubah. Pasti Tuhan sendiri akan menyentil orang itu. Itu Disentil Tuhan ya. Karena ya jujur kalau manusia yang terbatas nggak bisa Ya. melakukan apapun. Jadi kalau Tuhan yang turun tangan pasti berubah. Seperti itu sih. Setuju Kak, setuju. Dari @go.sole. Pertanyaannya,
standar anak Tuhan nih, bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita aja, tetapi musuh kita juga. Bagaimana cara kita tetap bisa mengasihi orang yang tidak kita suka? Secara jujur itu memang hal yang sangat alami ya, yang sering kita alami dalam kehidupan kita, entah dalam pelayanan, dalam sekolah, di kuliah juga gitu, bahkan di keluarga intern kita juga gitu kan. Kenapa bisa ada kata kecewa? Satu hal, kalau orang itu memiliki hubungan yang sangat karib, yang sangat dekat, sehingga ada gesekan sekecil apapun, timbullah kecewa. Jadi istilahnya kecewa itu akan timbul karena hubungan itu terlalu dekat. Hubungan itu sangat dekat, sehingga ada rasa kecewa. Kecewa berarti istilahnya kenapa? Karena kita mengharapkan orang itu melakukan sesuatu hal yang ingin orang itu lakukan gitu loh. Tapi terkadang orang itu tidak bisa mencapai hal yang ingin beliau lakukan, sehingga timbul rasa kecewa. Jadi banyak yang secara jujur saya pun sering mengalaminya. Dan respon saya, ya saya kan memang orang Sumatera Utara ya gitu, ceplas-ceplos dan apa adanya gitu kan ya, istilahnya ya selalu lah ya, apa yang tidak suka langsung diungkapkan gitu, apa yang tidak saya merasa nyaman saya langsung ungkapkan gitu. Jadi mungkin sama tim saya juga seperti itu gitu ya, saya tidak suka saya langsung ngomong, saya langsung bilang tidak suka. Dan alhasil saya berusaha untuk ya namanya melayani ya, dengan waktu, dengan berjalannya kehidupan, pengampunan itu pun pasti akan terjadi. Karena apa? Sekali lagi, karena Tuhan Yesus yang sempurna itu yang memampukan saya untuk bisa mengampuni. Kalau Kak Geri gimana? Bagaimana cara tetap mengasihi orang yang tidak kamu suka? Oke, yang pertama kan kalau saya bercerita tentang borok, yang terakhir itu penguasaan diri. Kalau saya itu kita harus belajar gimana penguasaan diri kita untuk tidak merasa dendam untuk teman-teman kita yang telah menjauhkan kita. Nah disitulah seperti kata Karenta, waktu demi waktu pasti kita akan belajar dan pasti kita akan bisa untuk bisa menerima orang yang telah mengecewakan kita seperti itu. Bisa kok itu semuanya dalam waktu demi waktu. Seiringnya waktu pasti kita bisa. Oke. Setuju, berarti memang harus ada buah roh penguasaan diri. Iya, itu harus ada. Harus ada. Hashtag harus ada. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Judul kita bukan karena berkenan atau benar, melainkan kasih. Nah, ke Kak Geri dulu. Ayat yang menggambarkan judul kita pada hari ini versi Kak Geri apa, Kak? Untuk obrolan ini yang saya dapat tuh judulnya tentang dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 19. Sorry, berapa, Kak? 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 19. Itu singkat, padat dan jelas. Coba saya udah ketemu. Ya. Coba saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, di sini kan sudah jelas banget kan, kita terima kasih dari Tuhan dan kita harus memberi kasih pada orang yang sedang kita seperti itu. Oke. Singkat. 1 Yohanes 4 ayat 19 Ya. tadi. Nah, kalau Karenta, Kak? Oke. Kalau saya Yeremia 18 di ayat 1 sampai 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Istilahnya yang kita tahu bahwa Yeremia itu, kalau yang kita pelajari ya, bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu kan ada pembagian-pembagiannya kan. Ada nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar, nabi kecil itu bukan berarti yang nabinya badannya besar digolongkan dengan nabi yang badannya kecil, bukan seperti itu ya. Tapi bagaimana cara pemakaian Tuhan buat nabi tersebut itu. Jadi dalam arti Yeremia ini kan Tuhan percayakan, Tuhan pakai lewat penglihatannya. Kalau kita kupas di Alkitab kan Yeremia dipakai Tuhan lewat penglihatannya, di mana dia bisa kasih tahu apa yang Tuhan sampaikan melalui akhir zaman, bahkan membawa bangsa Israel
Israel menuju kota perjanjian, negeri perjanjian, itu Yeremia kan melalui penglihatannya yang Tuhan pakai gitu kan ya. Namun kalau kita lihat tadi di Yeremia 1 di ayat yang ke-6, Yeremia berkata seperti ini. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Lewat kelemahannya Yeremia, Tuhan pakai dia menjadi nabi yang besar. Lewat kelemahannya Yeremia, Tuhan pakai dia untuk menyatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa itu, kepada bangsa-bangsa pada saat itu. Jadi saya hanya bisa melihat lewat kesaksian saya yang tadi saya boleh sampaikan, lewat kelemahan saya, Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa menyempurnakan lewat kasih-Nya. Dan Nabi Yeremia yang dia menganggap tidak mampu, Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Dan kenapa Tuhan suruh Yeremia datang ke tukang periuk? Istilahnya kan Yeremia itu kan nabi yang besar ya, yang kita tahu ya. Sedangkan Tuhan katanya ingin menyampaikan isi hatinya kepada Yeremia. Yeremia kan bisa bilang, Tuhan, kenapa nggak ngomong saja sama saya langsung gitu? Kenapa harus saya menuju ke tukang periuk? Istilahnya mungkin kita adalah seorang pengusaha atau bisnismen atau seorang bos di salah satu perusahaan. Tiba-tiba ingin mendapatkan istilahnya kesan atau pesan gitu kan ya. Terus bos itu bertanya, saya boleh minta pendapatnya nggak gitu kan ya. Alhasil orang berkata, oh boleh pak, silakan aja bapak datengin aja office boy di kantor ini. Dia kan berpikir, kenapa saya harus nyamperin seorang office boy gitu kan ya. Istilahnya kan seorang jabatan yang luar biasa, kenapa harus dia bertanya kepada seorang yang office boy. Jadi saya bisa melihat di sini Yeremia yang dipakai Tuhan besar menjadi nabi besar. Namun Tuhan bilang, saya ingin ngomong sama Yeremia, dia pergi ke tukang periuk. Dan pada saat dia pergi ke tukang periuk, kalau kita baca lagi di Yeremia itu, tukang periuk itu pun nggak berkata-kata, satu kata pun dia nggak berkata-kata, melainkan yang ditemui dia sedang mengerjakan pekerjaannya. Justru lewat pekerjaan itulah Tuhan berkata-kata kepada Yeremia. Itu sih, maksudnya lewat kata bukan berkenan atau benar, melainkan kasih. Yeremia yang lemah, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya. Apalagi kita yang memiliki banyak potensi, yang memiliki banyak kepercayaan dari Tuhan, pekerjaan yang masih ada di zaman COVID ini. Sedangkan banyak orang-orang kan yang mengalami PHK, pengurangan karyawan gitu kan. Namun kalau kita sampai saat ini dikasih Tuhan kepercayaan untuk bekerja, masih tetap bekerja, itu salah satu hal yang luar biasa sih. Istilahnya kita sebenarnya tidak berkenan, kita sebenarnya tidak benar, namun diperkenankan dan dibenarkan karena kasih. Kasihnya siapa? Tuhan Yesus. Itu aja sih dari saya. Oke, semoga sesi ngobrol seru kita ini boleh memberkati semua sahabat KMN yang menyaksikan dimanapun berada. Ya mungkin ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf secara pribadi, kami minta maaf. Semoga dimaafin ya. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti setiap acara IG streaming kita. Tunggu pantengin terus untuk IG-nya, situ nanti ada info-info terbaru. Nah sebelum kita tutup sesi ini, obrolan seru ini, kita mau undang semua teman-teman dimanapun berada, kita mau berdoa. Nah saya minta tolong untuk Kak Giri pimpin kita berdoa untuk bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa. Lalu nanti ditutup dengan kareta ya Kak. Oke semuanya, mari kita bersatu dan doa. Bapak, ucap syukur Bapak pada sore hari Tuhan kita melakukan sharing Bapak. Tempat ini Tuhan, kurang seru Bapak. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Bapak, bangsa Indonesia Tuhan. Kau lindungi bangsa kami Bapak. Kau jauhkan segala dari mara bahaya Bapak. Kau jauhkan hal negatif Bapak di bangsa kami Tuhan. Kiranya Kau juga berkati presiden kami Bapak, agar bisa menghadapi setiap problema yang ada di negeri kami Bapak Indonesia Bapak. Dan kiranya Kau berikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan tepat Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Dan mengucap syukur Tuhan, juga berdoa Bapak buat gereja-gereja yang ada Tuhan. Kau urapi Bapak, mungkin mereka tidak bisa bergereja di suatu tempat Bapak, tapi kami yakin Bapak mereka bisa beribadah Bapak di mana mereka berada Tuhan. Kami tetap Bapak fokus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, maupun kami berada Tuhan. Dan juga berdoa Bapak buat keluarga KMN Bapak, Kau urapi Bapak mereka semua itu dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai maupun mereka berada Tuhan, kita jadi berkat buat orang sekitar kami Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat orang yang sedang sakit Bapak, Kau berikan kesembuhan bagi dalam nama Yesus Tuhan. Juga berdoa Bapak lindungi kami Bapak dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Kau pakai dimanapun kami berada, Kau pakai setiap langkah kami dimanapun berada, Kau lindungi kami Tuhan. Dan juga berdoa buat Bapak rohani kami Bapak yang kisahnya Bapak, Kau urapi Bapak, Kau berikan hikmat marifat padamu Tuhan, berikan kesehatan terus Tuhan. Kiranya firman-Mu terus Bapak hadir Bapak, menyertai setiap firman yang dikeluarkan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak, mengucap syukur Tuhan, haleluya Tuhan. Kita pun bersatu hati Tuhan, kalaupun Tuhan sudah pimpin
obrolan kami Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang kembalikan urapan yang baru kepada kami, karena kami tahu kami tidak pernah lepas daripada apa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan yang sudah sempurnakan segala sesuatunya. Setiap firman, setiap kehidupan kami yang kami boleh bagikan, biarkan Tuhan ini boleh menjadi berkat buat mereka yang mendengarkan, buat mereka yang menonton saat ini. Mereka merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna saat ini, dan terjadi mujizat yang luar biasa. Dan karena Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, memulihkan segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan ini, Kingdom Mission Network. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan pelayanan ini. Biarkan Tuhan yang tetap terus berjalan, memimpin pelayanan ini Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Biarkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada pada saat ini Tuhan, kami bisa menjadi berkat buat keluarga kami bisa menjadi berkat buat teman-teman kami, komunitas kami bisa menjadi berkat di sekolah kami, di kampus kami, di kantor kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tetapkan langkah kehidupan kami hari demi hari, untuk kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan Tuhan tolong Tuhan, dan kedua orang tua rohani kami Tuhan, Pastor Ricky Tuhan dengan Ibu Lili, kiranya kehidupan mereka Tuhan yang menjadi teladan buat kehidupan kami di pelayanan ini, dan tetap menjadi penopang buat pelayanan ini. Tuhan yang pertajam visi misimu, tambah lebih lagi Tuhan, pakai mereka tambah lebih heran lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Setiap kelemahan, sakit, penyakit yang mereka alami Tuhan saat ini, kami percaya, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan itu dan mujizat itu boleh menjadi bagian hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan yang boleh Tuhan tolong Bapak setiap kami juga di tempat ini Bapak, untuk tim yang ada Tuhan, yang boleh ada di belakang layar Tuhan, yang memberkati dan mengurapi mereka juga. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, yang buat berhasil selalu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Israel yang tetap terus melingkupi kehidupan kami. Dan kami percaya, dan kami selalu mengakhiri kehidupan kami boleh tetap terus Tuhan dapatkan dengan setia. Kami topang Tuhan selalu Bapa, agar pelayanan ini boleh tetap terus Tuhan menjadi berkat hari ini, esok, bahkan selama-lamanya, sehingga tugas dan panggilan hidup kami buat pribadi lepas pribadi itu boleh selesai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk semua sahabat KMN yang sudah ikut streaming bareng dengan kita. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Pantau terus IG kita, dan kami ucapkan bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.